Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Endar Sarwosih Yuni Lestari, Mariani Ika Lestari, Erika Yuananda, dan Wimi Seraweya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari makalah yang berjudul Kompensasi. Pengertian kompensasi menurut para ahli. Menurut Hasibuan tahun 2018, pengertian kompensasi adalah semua bentuk penghasilan baik dalam bentuk uang, barang langsung, atau barang tidak langsung yang diterima atau didapatkan oleh karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Hussein Umar tahun 2002, Hussein Umar berpendapat bahwa pengertian kompensasi merupakan berbagai hal yang diterima seorang pegawai baik berupa gaji, upah, insentif, bonus, asuransi, dan semacamnya yang kemudian langsung dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Nur Cahyo tahun 2015, Nur Cahyo mengatakan bahwa pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka yang seimbang dengan pengharapan karyawan untuk memenuhi kebutuhan akan rasa puas atas prestasi yang telah dicapai dan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Kesimpulan pengertian kompensasi adalah imbalan berupa uang atau non-uang yang diberikan kepada karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi sebagai pengganti pekerjaan yang telah dilakukan. Tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, menghargai prestasi kerja. Dengan memberikan kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Selanjutnya akan mendorong perilaku atau performance karyawan sesuai yang diinginkan organisasi. Yang kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerjanya. Yang ketiga, mempertahankan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan betah atau bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik, akan menarik lebih banyak calon karyawan dengan banyaknya pelamar. Pimpinan akan lebih banyak mempunyai peluang untuk memilih karyawan yang bermutu tinggi. Yang kelima, pengendalian biaya. Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat dari seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lain. Hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Sistem administrasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu organisasi yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula. Bentuk-bentuk kompensasi dalam perusahaan. Yang pertama, upah atau gaji karyawan. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama waktu bekerja, maka semakin besar pula upah yang didapatkan. Upah merupakan basis pembayaran yang kerap digunakan bagi pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. 2. Insentif khusus untuk karyawan. Tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya, tergantung dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, tunjangan pekerjaan untuk karyawan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat, fasilitas untuk karyawan. Fasilitas yang diberikan perusahaan juga bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain-lain.
Hal ini tergantung kesanggupan perusahaan dalam memberikan fasilitas bagi para karyawannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. 1. Penawaran dan permintaan. Kompensasi akan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan karyawan di bursa kerja. Ketika pencari kerja atau penawaran jumlah lebih banyak daripada lowongan pekerja atau permintaan yang ada, maka kompensasi akan relatif kecil. Namun sebaliknya, jika pencari kerja atau penawaran lebih sedikit dibandingkan dengan lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif akan semakin besar. 2. Pendidikan, tanggungan, dan penawaran. Ketiga faktor tersebut harus mendapat perhatian. Bagaimanapun juga tingkat upah seorang sarjana dari yang belum sarjana harus dibedakan. Demikian juga antara yang berpengalaman. 3. Kemampuan perusahaan. Faktor ini dalam merealisasikan keadilan dalam pembayaran upah belum berada dalam proporsi yang tepat. Jika perusahaan mengalami keuntungan, para karyawan perusahaan harus turut menikmati keuntungan tersebut melalui kenaikan tingkat upah atau pembagian keuntungan dan sebaliknya. 4. Serikat buruh atau organisasi karyawan. Besar kecilnya kompensasi karyawan akan dipengaruhi juga oleh serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruh memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya usaha perusahaan, maka tingkat kompensasi yang diberikan akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, apabila serikat buruh kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi akan relatif kecil. 5. Pemerintah dan Undang-Undang Kepres. Pemerintah dengan menggunakan Undang-Undang dan Kepres menetapkan besarnya batas upah minimum untuk menjaga kesejahteraan para pekerja. Peraturan ini sangat penting agar para pengusaha tidak berlaku sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya upah bagi karyawan. Pemerintah sangat berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 6. Keadaan ekonomi atau biaya hidup. Keadaan ekonomi atau ongkos hidup adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam realisasi keadilan dalam pemberian upah, di mana pemberian upah haruslah berdasar atas keadaan ekonomi saat ini. 7. Produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja karyawan cenderung akan memengaruhi tingkat kompensasi yang diberikan, di mana bila produktivitas kerja karyawan dianggap baik dan memuaskan, perusahaan tidak akan segan-segan untuk memberikan kompensasi yang lebih besar dari sebelumnya. 8. Posisi jabatan karyawan. Perusahaan akan menyesuaikan kompensasi karyawan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Karyawan yang menempati jabatan yang lebih tinggi saja akan menerima kompensasi lebih besar jika dibandingkan dengan karyawan yang menempati jabatan lebih rendah. Hal ini sangatlah wajar mengingat seorang karyawan akan yang mendapatkan kompensasi lebih besar juga. 9. Kondisi-kondisi pekerjaan. Orang yang bekerja di daerah terpencil atau di lingkungan pekerjaan yang berbahaya harus mendapatkan upah yang lebih besar daripada mereka yang bekerja di daerah yang relatif lebih aman dan tidak berbahaya. Jenis-jenis kompensasi. Menurut Yani, ada dua bentuk jenis-jenis kompensasi, yaitu 1. Kompensasi dalam bentuk finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung, seperti gaji, upah, komisi, dan bonus. Kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan lain sebagainya. 2. Kompensasi dalam bentuk non-finansial dibagi menjadi dua macam, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya kebijakan perusahaan yang sehat, pekerjaan yang sesuai atau menarik, peluang untuk dipromosikan, mendapat jabatan sebagai simbol status. Sedangkan kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja, seperti ditempatkan di lingkungan kerja yang kondusif, fasilitas kerja yang baik, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Hasibuan, jenis-jenis kompensasi dibagi dalam dua kelompok, yaitu kompensasi langsung atau direct compensation dan tidak langsung atau indirect compensation. Antara lain, kompensasi langsung. 1. Gaji pokok. Gaji pokok yang merupakan kompensasi yang diterima seorang karyawan yang berupa upah atau gaji, sedangkan gaji merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan pada pegawai secara teratur. Yang kedua, upah. Upah adalah balas jasa yang diberikan pada pegawai harian dengan pedoman
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, upah intensif. Upah intensif adalah tambahan balas jasa yang diberikan pada karyawan tertentu yang prestasinya di atas standar. 2. Kompensasi tidak langsung. 1. Tunjangan karyawan tambahan. Hak istimewa selain pembayaran kompensasi seperti pembayaran tidak masuk kantor, seperti pelatihan, cuti kerja, sakit, liburan, hari merah, acara pribadi, masa istirahat, asuransi kesehatan, dan program pensiun. Yang kedua, tunjangan jabatan. Hak istimewa selain pembayaran kompensasi dan tunjangan karyawan. Langkah-langkah menentukan kompensasi yaitu yang pertama, menganalisis jabatan. Analisis jabatan sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar untuk kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan untuk mengevaluasi jabatan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan sebagaimana unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat gaji. Yang ketiga, melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. Ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji dan upah. Survei dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mendatangi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat gaji dan upah yang berlaku, membuat kuesioner secara formal dan sebagainya. Tujuan utama survei gaji adalah untuk mengetahui seberapa besar perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sejenis memberikan gaji kepada jabatan-jabatan yang sama. Apabila perusahaan membayar lebih tinggi gaji untuk jabatan yang sejenis dibandingkan dengan umumnya perusahaan lainnya di pasar, maka perusahaan tersebut berada di posisi higher market level. Sebaliknya, apabila lebih rendah, maka perusahaan tersebut berada di posisi below market level. Yang keempat, menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah penentuan gaji. Misalnya, untuk penggunaan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poin dan jabatan-jabatan kunci telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan poin yang sudah ditentukan dengan cara mempelajari informasi analisis jabatan seperti job description, job specification, dan job performance standard. Setiap pekerjaan ditentukan poinnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.